Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala iblisu li rabbihi bi'izzatika wa jalalika la abrahu ughwi bani adama ma damatil arwahu fihim faqala Allahu fa bi'izzati wa jalali la abrahu aghfiru lahum mastaghfaruni. Rawahu Ahmad. Iblis berkata kepada Tuhannya, dengan keagungan dan kebesaranmu aku tidak akan berhenti menyesatkan Bani Adam selama mereka masih bernyawa. Lalu Allah berfirman, dengan keagungan dan kebesaranku, aku tidak akan berhenti mengampuni mereka selama mereka beristighfar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, ini adalah tantangan iblis yang akan menyesatkan manusia. Kemudian Allah memberikan jawaban yang berupa perlawanan bahwa Allah tidak akan berhenti mengampuni manusia selama manusia itu beristighfar. Kemudian dikuatkan dari hadis Ahmad, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir binafsihi. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya selama nyawa belum sampai ke tenggorokan. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah merentangkan tangannya pada malam hari, memberi kesempatan taubat bagi pelaku kesalahan pada siang hari, dan merentangkan tangannya pada siang hari, memberi kesempatan taubat bagi pelaku kesalahan pada malam hari, sampai kelak matahari terbit dari barat, artinya datangnya hari kiamat. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, maka pada bagian yang kelima dari 5 ayat pada Quran surah An-Nisa yang menurut Ibnu Mas'ud lebih disukai oleh Rasulullah dari langit, bumi, dan isinya. Yang kelima, bagian dari pembahasan yang terakhir, yaitu surah An-Nisa ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Yang artinya, barang siapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 110 ini merupakan dorongan agar kita umat Nabi Muhammad senantiasa senang bertaubat, karena ayat tersebut memberikan peluang bagi kita. Barang siapa yang melakukan keburukan yang berakibat buruk kepada orang lain, atau menganiaya dirinya dengan melakukan maksiat, pelanggaran yang akibatnya khusus menimpa dirinya, seperti sumpah palsu, kesaksian palsu, ketidakjujuran, menyalahi amanah, niscaya
dia mendapatkan Allah Maha mengampuni segala dosanya, Maha penyayang, dengan menganugerahkan maaf dan ampunan kepadanya. Maka dengan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, bahwa orang yang bertaubat dan memohon ampunan akan mendapatkan bekas ampunan itu dalam jiwanya, sehingga ciri-ciri yang dapat kita rasakan yaitu merasa benci kepada dosa pada masa lalunya yang melakukan perbuatan yang merugikan diri dan orang lain, dan hilangnya pendorong dosa. Walaupun ada orang yang mengajak, maka dia sudah tidak tertarik lagi untuk mengulang masa lalunya, serta mendapatkan pengaruh rahmat itu terhadapnya dengan menyukai amal-amal soleh yang menyucikan dan membersihkan jiwa dari segala noda. Ini tanda-tanda orang yang senantiasa bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kesalahan itu yang berkaitan dengan merugikan dirinya maupun merugikan orang lain. Seperti pada ayat 112, wa may yaksib khati'atan aw isman summa yarmi bihi bari'am faqad ihtamala buhtana wa ismam mubina. Dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa kemudian dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Hal ini terkait dengan kisah yang diriwayatkan dari Qatadah, dari Ibnu Jarir, bahwa ada sahabat yang berkenaan dengan Tu'mah bin Ubayrik, seorang laki-laki dari kaum Ansor dan masuk anggota Bani Zafar, yang mencuri baju besi pamannya, di mana baju besi itu dititipkan kepadanya. Tu'mah menuduhkan pencurian itu terhadap seorang Yahudi, Zaid bin Samin, yang pernah menipu mereka. Orang Yahudi itu kemudian datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kaumnya Bani Zafar melihat hal itu. Mereka segera datang kepada Nabi untuk memberikan uzur temannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun hampir menerima uzur agar supaya Rasulullah memaafkan itu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini terkait dengan orang yang melakukan satu dosa karena tersalah tanpa disengaja, atau suatu kesalahan padahal dia mengetahui bahwa itu adalah suatu dosa, lalu dia ingin membersihkan dirinya dengan menuduhkannya kepada orang lain yang tidak bersalah. Sesungguhnya dia telah membebani dirinya dengan dosa kedustaan, karena dia menuduhkan secara dusta kepada orang lain yang tidak bersalah. Nah, perbuatan seperti ini telah tersebar luas di kalangan kaum muslimin dewasa ini. Sebabnya tidak lain karena mereka meninggalkan petunjuk agama dan kurangnya benteng jiwa, serta kelalaian mereka terhadap segala perintah dan larangan yang dibawa oleh Rasulullah, di mana larangan itu merupakan syariat yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang itu dianggap sesuatu hal yang biasa
ketika orang kaitan dengan pencitraan dirinya, dianya yang bersalah, bahkan membayar orang lain untuk menjadi saksi bahwa dirinya melakukan kebenaran. Nah, ini dengan cara ini maka tentunya harus dibersihkan nama orang lain, karena ini menyangkut orang lain, maka tidak cukup hanya minta ampun kepada Allah, tapi harus dibersihkan nama orang lain yang tidak bersalah itu. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, di dalam surat Az-Zariyat ayat 18, bahwa ciri orang yang bertakwa di antaranya adalah wastaghfiruna bil ashar. Mereka senantiasa minta ampun kepada Allah di waktu sahur. Bahkan ada istilah penghulu segala istighfar yang diistilahkan Sayyidul Istighfar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Sayyidul Istighfari ayyaqulal abdu. Puncak istighfar ialah ucapan seorang hamba, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu ulaka bin ni'mati wa abu ulaka bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan kecuali Engkau. Engkau penciptaku dan aku hambamu, yang tetap dalam kesetiaan dan janjiku sepanjang kemampuanku. Aku kembali kepadamu dengan kenikmatan dan kembali kepadamu dengan dosaku. Maka ampunilah aku. Sesungguhnya tiada pengampun dosa-dosa kecuali Engkau. Man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla ayyumsiya fahuwa min ahlil jannati wa man qalaha minan laili wa huwa muqinun biha famata qabla ayyusbiha fahuwa min ahlil jannati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan doa itu, Sayyidul Istighfar itu, dengan penuh keyakinan pada siang hari, dan ternyata wafat pada hari itu sebelum senja, maka dia tergolong penghuni surga. Barang siapa mengucapkannya pada malam hari dengan penuh keyakinan dan wafat sebelum subuh, maka dia tergolong penghuni surga pula. Kemudian dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengajarkan apabila seseorang melakukan dosa kepada Allah, maka menyampaikan pesan kepada kita, ma min rajulin yudhanibu dzamban summa yaqumu fayatatahharu summa yusalli fayastaghfirullaha illa ghafarallahu lahu. Seorang yang berbuat dosa lalu membersihkan diri, wudu atau mandi, kemudian ia sholat dan memohon pengampunan Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya, yang dikenal dengan sholat syukrul wudu. Summa qara'a, setelah itu Rasulullah mengucapkan firman Allah surah Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallahu wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosa mereka,
dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain dari Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji mereka itu sedang mereka mengetahui. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa istighfar yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran selain Sayyidul Istighfar, selain zikir astaghfirullah, ada istighfar Nabiullah Adam alaihissalam pada Quran surah Al-A'raf ayat 23. Istighfar Nabi Nuh, Quran surat Nuh ayat 28. Istighfar para nabi, surah Ali Imran ayat 147. Istighfar Nabiullah Ibrahim di surat Ibrahim ayat 41. Istighfar Nabi Daud, surah Al-Baqarah ayat 250. Kemudian istighfar Rasulullah dan keluarganya pada Quran surah At-Tahrim ayat 8. Dan istighfar Nabi Yunus alaihissalam yang sering kita jadikan zikir, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis riwayat Abu Dawud, man aktsaral istighfar wa ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan membebaskannya dari kedukaan dan memberinya jalan keluar bagi kesempitannya dan memberinya rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Mudah-mudahan 5 ayat dalam surah An-Nisa yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar supaya kita jadikan kebiasaan di dalam rumah untuk memperhatikan ayat-ayat yang sangat disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.